Oke, baik semuanya selamat malam Bapak Ibu di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Senang banget nih rasanya kalau setiap hari Kamis malam Jumat ya kita kira bisa eh, secara langsung ya melihat Bapak Ibu semua di Zoom ya walaupun masih di Zoom ya. Tapi nggak apa-apa nanti semoga kita bisa ketemu secara langsung ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, malam hari ini seperti biasa kita akan membahas mengenai manfaat flavanol untuk kesehatan. Nah, bahasan yang kita malam hari ini adalah manfaat cocoa flavanol untuk gagal ginjal ya, untuk penyakit ginjal ya. Baik, nanti Dokter Indah akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa bertanya dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat dan kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Oke, baik. Mungkin kita tes dulu ya, Dokter Winda. Halo. Halo. Oke, udah masuk ya dok ya. Oke, baik Dokter Winda. Untuk materinya malam hari ini mengenai manfaat cocoa flavanol untuk gagal ginjal, ya. Ya, Baik, kita bisa langsung mulai saja ya dok ya. oke. Oke, baik. Oke, baik sudah muncul ya Bapak Ibu ya di layar handphone atau laptop Bapak Ibu. Nah, sementara Dokter Winda menjelaskan, saya akan mematikan mikrofonnya Bapak Ibu ya supaya tidak ada suara yang masuk. Baik, silakan Dokter Winda. Thank you, Di. Selamat malam, semangat pagi untuk teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Hai, hai. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan semuanya ya? Sehat dan berbahagia. Ya, mungkin ada yang mungkin agak sedikit-sedikit masuk angin atau mungkin ada yang lagi really in the mood ya, ya nggak apa-apa lah ya. Semoga ditemani sama saya hari ini, malam ini ya. Tapi bukan dengan lagu-lagu ya, tapi dengan pelajaran, dengan ilmu. Semoga bisa menambah semangat teman-teman untuk lebih sehat lagi dan lebih positif lagi ya. Oke, untuk topik yang hari ini mau saya bawakan, itu saya mau bawa ini tentang suatu penyakit yang kecil-kecil, diam-diam, tapi ternyata lumayan mematikan juga ya, yaitu gagal ginjal. Yuk kita bahas. Slide. Kalau kita ngomong soal ginjal, sebenarnya sih penyakit ginjal itu udah banyak ya, banyak banget sebenarnya. Cuman nggak mungkin saya bahas semua, kita kan bukan mau kuliah kedokteran di sini ya. Tapi saya akan membahas suatu penyakit ginjal, salah satu penyakit ginjal yang mungkin paling sering kita temuin, ya, yaitu gagal ginjal kronis. Apa itu gagal ginjal kronis? Gagal ginjal kronis ini adalah suatu kondisi di mana ginjal kita itu kehilangan kemampuannya untuk terutama menyaring cairan dan juga sisa-sisa makanan. Karena memang pada dasarnya fungsi utama dari ginjal kita itu adalah untuk sebagai saringan ya, saringan cairan dan darah kita untuk memisahkan mana nih yang harus dibuang, mana yang masih bisa dipakai di dalam darah ya. Jadi kalau di dalam darah kita itu kan nggak cuma sekedar ada darah aja ya. Di situ ada plasma, ada cairan, ada eh, racun ya, sisa-sisa makanan, sisa-sisa metabolisme. Nah, sisa-sisa ini seharusnya pas disaring di ginjal itu dikeluarkan ya, dikeluarkan nanti lewat ginjal, diangkut oleh urin. Nanti makanya kita buang air tuh gitu ya. Nah, cuman kalau kondisi ini gagal ya, fungsi ini gagal, racun-racun dan cairan yang seharusnya dibuang itu malah nggak bisa dibuang. Jadi malah masuk lagi ke dalam peredaran darah. Nah, ini bisa berbahaya teman-teman ya. Berbahaya, dan kalau nggak segera kita obati itu bisa fatal akibatnya karena bisa sampai membuat kita jadi keracunan. Slide.
Nah, fungsi ginjal juga sebenarnya sih nggak cuman itu doang, ya, nggak cuman nyaring doang. Ada banyak sebenarnya fungsi ginjal. Mulai dari mengatur kadar bahan kimia di dalam tubuh kita, di mana bahan-bahan kimia inilah nanti yang akan berperan dalam kerja jantung dan otot di dalam tubuh kita. Selain itu juga nanti dia juga berperan dalam mengatur tekanan darah. Makanya ini kenapa orang yang punya masalah di ginjal, tekanan darahnya pasti juga terganggu. Rata-rata tuh jadi hipertensi. Ya, slide. Lalu juga selain itu juga ginjal kita juga berperan dalam memproduksi suatu zat yang sejenis dengan vitamin D, yang dimana ini akan nanti membantu untuk menjaga kesehatan tulang. Makanya nih walaupun mungkin nih kita jarang berjemur kena matahari, atau mungkin kita bahkan tinggal di tempat yang nggak kena matahari, matahari itu susah banget, bukan berarti tulang kita langsung jadi sangat-sangat keropos, enggak ya, karena masih ada backup dari ginjal kita yang memproduksi zat yang sejenis dengan vitamin D tersebut. Lalu juga dia juga memproduksi yang namanya hormon eritropoietin. Nah, hormon eritropoietin ini itu nanti perannya adalah dalam hal memproduksi sel-sel darah merah. Kalau kita ginjal kita bermasalah, produksi hormon eritropoietin kita juga jadi bisa bermasalah, dan ini bisa mempengaruhi produksi sel-sel darah merah kita. Makanya biasanya orang yang punya masalah dengan ginjal juga sama ya, dia juga bisa mengalami anemia. Slide. Nah, pada dasarnya kenapa ginjal kita bisa rusak? Sebenarnya kita punya ginjal itu tuh nggak gampang rusak ya sebenarnya. Ya makanya dia dibilang tuh sebagai organ kita tuh yang paling silent. Dia tuh kalau punya masalah tuh nggak langsung menimbulkan gejala. Beda kalau kita punya masalah dengan otak kita, jantung kita, langsung ada reaksi yang kita rasakan gitu ya. Kalau ginjal tuh enggak. Dia diem aja. Tunggu sampai rusak banget barulah dia bersuara ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan apa? Bisa dari masalah di ginjalnya sendiri, bisa juga akibat dari komplikasi, ya, komplikasi dari penyakit utama. Yang paling sering itu memang yang menyebabkan gagal ginjal adalah diabetes. Ya, namanya juga diabetes kan ibu dari segala penyakit, ya. Jadi salah satu anaknya adalah gagal ginjal. Makanya ini bisa nanti ibaratnya ini kita terkena diabetes, beberapa tahun kemudian kalau kita diabetes kita nggak terkontrol, ini bisa berimpact pada ginjal kita juga, sehingga kita juga nanti beberapa tahun kemudian bisa terkena salah satunya gagal ginjal ini. Selain itu juga bisa karena penyakit autoimun. Nah, kalau autoimun ini kan memang bisa menyerang kemana aja ya. Penyakit autoimun makanya ada banyak macamnya tergantung yang dia serang apa. Salah satunya yang bisa dia serang juga adalah ginjal juga ya. Lalu juga bisa juga kena hipertensi. Hipertensi juga nih termasuk yang paling sering juga bikin kita jadi gagal ginjal. Ya memang kita sudah tekanan darah kita tinggi, itu kan membebani kerja ginjal. Belum lagi obat-obatannya. Ya, obat-obatan hipertensi itu juga bikin beban berat kepada ginjal. Jadi penyakitnya sendiri bikin masalah, tapi obatnya juga sama bikin masalah juga buat ginjal ya, tidak ramah ginjal juga akibatnya. Makanya sering sekali salah satu komplikasi orang yang mengalami hipertensi juga adalah gagal ginjal. Atau bisa juga karena peradangan pada pembuluh darah, infeksi di ginjalnya sendiri, adanya kista pada ginjal, atau memang mungkin kemasukan racun nih ke dalam tubuh ya. Jumlah logam atau racun terlalu banyak di dalam tubuh. Nah, inilah yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Slide. Nah, gejala-gejala gagal ginjal ini pada dasarnya itu nggak selalu langsung pas kita alami, itu kita langsung, wah jangan-jangan kita udah punya masalah sama ginjal. Ini tuh apa namanya, gejalanya itu lambat sekali munculnya ya, lambat sekali munculnya, makanya sering banget kita selalu terlambat alert kalau ginjal kita itu sudah mulai punya masalah. Seperti contohnya, kita tuh mulai sering pengen buang air kecil, tapi buang air kecil itu pengennya justru di malam hari yang seringnya. Malam hari pas lagi tidur. Harusnya kan kita kalau lagi tidur kan kita nggak minum ya, jadi sehari kita nggak kencing dong. Nah, tapi ini kok kita sering terbangun untuk kencing. Nah, ini juga termasuk salah satu gejala dari gagal ginjal. Atau juga contohnya nih kita mungkin mengalami, eee, turun berat badan ya, berat badan kita tuh turun tapi turunnya lumayan cepet.
lumayan cepat. Padahal kita lagi nggak diet, ya kita nggak ada jaga makan, tapi kita kehilangan berat badan. Ini juga kita kadang-kadang nggak ngeh kalau kita tuh sebenarnya sudah masalah dengan ginjal kita. Bisa juga kita ngerasa kecapean, ya, tidur susah, ya, terganggu tidur kita. Terus kita sudah mulai suka lupa-lupa, susah fokus, ya. Kulit juga ngalamin gatal-gatal. Terus juga ternyata nih kita karena kita biasanya memang hipertensi, kita nggak ngerasa hipertensi kita itu bermasalah gitu. Memang biasanya hipertensi, kita nggak ngeh padahal hipertensi kita juga ini malah karena hipertensi kita ini sudah mulai menyebabkan masalah pada ginjal kita juga. Terus juga biasanya ini kalau yang baru kita mulai ngeh nih, jangan-jangan ada something wrong. Kalau sudah gejalanya lebih berat, kayak ibaratnya sudah mulai bengkak nih. Nah, udah mulai ada pembengkakan di kaki, pergelangan kaki, di tangan, ya. Terus di dada sampai ibaratnya kita tuh sampai jadi terasa sesak, ya. Terus juga ibaratnya nanti pada pria bisa sampai mengalami disfungsi ereksi. Nah, ini biasanya kita sudah mulai ngeh. Dan nanti baru setelah kita melakukan pemeriksaan, kita tes urin ternyata ada di darah atau protein di dalam urin kita. Nah, ini sebenarnya adalah gejala-gejala kalau kita sudah mulai terkena gagal ginjal. Slide. Tentunya kalau kita sudah gagal ginjal, jadi teman-teman, ginjal kita itu kan seperti tadi saya katakan kan dia silent ya. Dia itu kan silent, dia itu tidak langsung kalau punya masalah, rusak sedikit, terganggu sedikit, dia tuh langsung menimbulkan gejala. Enggak, tunggu parah dulu. Ibarat kata nih, fungsi ginjal kita masih 50%, itu nggak ada gejalanya. Gitu ya, belum terasa gejalanya. Nanti baru ibaratnya udah di bawah 20%, barulah dia timbul gejala-gejalanya. Dan itu sudah terlambat gitu ya. Dan langsung kondisi kita adalah langsung jadi jatuh di kondisi gagal ginjal. Dan kalau sudah seperti itu, ya kita terpaksa nanti harus cuci darah. Ya, dan itu udah mulai susah teman-teman ya untuk perbaikannya. Makanya memang paling penting adalah dijaga ginjalnya ya. Mumpung teman-teman belum merasakan gejala-gejalanya, dijaga dari sekarang ya. Gimana cara menjaganya? Pada dasarnya adalah mengurangi beban ginjal kita sendiri. Dengan apa? Kurangin racun-racun yang masuk ke dalam tubuh ya. Hindari rokok, minuman keras. Kalau minum obat juga jangan sembarangan ya. Baca petunjuk obatnya, harus yang sesuai. Jangan dikit-dikit minum obat, dikit-dikit minum obat, asal aja gitu ya, tanpa membaca cara minum obatnya. Terus juga kita bisa bantu juga dengan olahraga yang lebih teratur, istirahat yang cukup ya. Terus juga jangan begadang, waspadai diabetes dan juga jaga makanan kita yang lebih sehat. Slide. Nah, ini dia memperkenalkan produk kesayangan kita Cocoa Flavanol The Original, Sweet, Flavanol The Tempe Original, dan Flavanol Men. Slide. Kalau kita ngomongin soal flavanol, kita akan ngomongin soal subkelasnya yaitu polifenol. Polifenol ini sudah terkenal banget dengan manfaatnya yaitu sebagai antioksidan yang kuat. Nah, cuman karena kebetulan polifenol kita itu atau flavanol kita ini itu dia kita ambil dari kokoa, dia punya manfaat tambahan ya karena kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa ternyata juga terbukti secara klinis punya manfaat juga yang bagus untuk fungsi kardiovaskular. Pada saat kita mengkonsumsinya dalam jangka pendek, itu bisa terjadi dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah kita dan ini bisa sangat membantu sekali aliran darah kita yang lebih lancar. Cuman memang ini nggak gampang ya, karena membutuhkan suatu metode khusus dalam pengolahan kokoanya supaya kandungan flavanol yang ada di dalam kokoa tersebut tidak rusak. Slide. Nah, tentunya sudah banyak sebenarnya penelitian-penelitian juga akan terapi kokoa flavanol bagi kasus gagal ginjal. Nah, biasanya kalau kita ngomongin gagal ginjal kan kita identik banget tuh dengan cuci darah ya, karena ginjal kita sudah tidak mampu lagi melakukan fungsinya untuk menyaring darah, akhirnya tugas itu dikerjakan oleh
mesin hemodialisa ya. Dia ada suatu mesin yang fungsinya itu seperti si ginjal gitu ya. Menyaring darah kita. Jadi kan memang di dalam darah tersebut itu nanti darah akan dikeluarkan, dimasukkan ke dalam mesin, lalu mesinnya ini akan memilah-milah gitu ya, melepas-lepaskan hemoglobin dengan apa yang dia ikat. Karena biasanya ini hemoglobinnya itu akan bisa berikatan dengan oksigen, bisa berikatan dengan karbon dioksida, bisa berikatan dengan sisa-sisa makanan, racun dan segala macam. Jadi dilepas hemoglobinnya supaya yang hemoglobinnya ini bisa dimasukin lagi ke dalam tubuh, sedangkan yang berikatan dengan hemoglobin tadi bisa dibuang. Nah, cuman masalahnya hemoglobin itu sifatnya tuh nggak bisa diem gitu. Dia nggak bisa cuma sendirian. Dia tuh selalu ada sifatnya itu harus berikatan dengan sesuatu. Jadi pada saat dia dimasukkan ke dalam tubuh kita, ya, dia tuh akan mencari apa yang bisa dia ikat. Nah, karena dia langsung masuk ke dalam pembuluh darah, maka yang pertama akan dia temui adalah yang namanya nitric oxide. Nitric oxide itu kan memang posisinya adalah di dalam pembuluh darah kita, standby di sana supaya bisa membuat kita punya pembuluh darah itu jadi elastis gitu ya. Nah, cuman kalau ada si hemoglobin yang single seperti ini, itu dia malah akan cenderung mengikat si nitric oxide-nya sehingga nitric oxide jadi nggak bisa kerja, ya nggak bisa kerja dalam membuat kita punya pembuluh darah itu jadi elastis. Akibatnya karena nitric oxide-nya diiketin semua sama hemoglobin, kita punya pembuluh darah itu jadi kaku. Makanya nih sering banget kan kita lihat ya, kalau teman-teman yang cuci darah itu tuh bisa pindah-pindah dia pembuluh darah yang untuk nanti dilakukan cuci darahnya, karena apa? Pembuluh darah yang sebelumnya pecah ya, pecah karena itu di area tersebut sudah mulai terikat nitric oxide-nya sehingga mengakibatkan kekakuan sehingga jadi lebih rapuh pembuluh darah. Nah, penelitian itu yang dilakukan pada subjek yang berusia, sengaja ini memang diambil agak lebih lanjut ya, lansia ya, rata-rata di atas 65 tahun, dan sudah melakukan hemodialisa itu 3 kali seminggu. Lalu mereka diberikan konsumsi flavanol 900 mg setiap hari selama 30 hari. Ternyata terjadi perbaikan sebesar 53% terhadap elastisitas pembuluh darahnya. Jadi yang awalnya pembuluh darah mereka jadinya kaku akibat ikatan dari hemoglobin dan nitric oxide tersebut, jadi jauh lebih elastis setelah mengkonsumsi flavanol selama setidaknya 30 hari. Slide. Selain ada flavanol, ada juga L-arginine. Arginine ini dia adalah salah satu asam amino esensial yang biasanya dibutuhkan tubuh kita untuk nanti memproduksi protein yang akan digunakan untuk regenerasi sel, ya. Nah, ini bisa kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari, dari daging-dagingan, ikan, produk olahan susu, ataupun kacang-kacangan. Slide. Yang unik dari arginine ini adalah arginine itu kalau darurat dibutuhkan, dia itu bisa berubah menjadi nitric oxide. Di mana untuk kasus gagal ginjal ini ya, terutama yang sudah hemodialisa, tadi kan nitric oxide-nya kan diambil-ambilin, diiket-iketin sama si hemoglobin, ya kan? Nah, sehingga akibatnya pembuluh darah jadi kaku. Nah, kalau kondisinya seperti ini, arginine bisa diberdayakan menjadi nitric oxide supaya bisa tetap menjaga pembuluh darah bisa tetap elastis ya, supaya pembuluh darahnya tidak rapuh dan aliran darah bisa lebih lancar. Slide. Nah, tentunya ini tidak bisa kita dapatkan di sembarangan coklat ya, karena memang tidak semua kokoa itu sama kualitasnya. Nah, di sini produsen kita yaitu Berry Callebaut itu menggunakan suatu metode khusus dalam mempertahankan flavanol di dalam kokoa supaya bisa tetap tinggi. Karena memang biasanya metode pengolahan kokoa yang umum ya, yang konvensional itu malah cenderung menghancurkan flavanolnya. Nah, ini sudah dipatenkan sehingga cuma Berry Callebaut saja yang bisa menggunakan metode ini, dan di Indonesia bisa teman-teman dapatkan di Cocoa Flavanol FHI. Slide. Lalu kita juga sudah mendapatkan klaim yang sangat
mendukung banget ya. Di sini adalah suatu klaim kesehatan yang sudah disetujui, sudah approve baik dari EFSA maupun dari FDA. Kalau EFSA itu kan European Food Safety Authority, dia itu otoritas kesehatan Eropa. Ya, mereka sudah mengakui dan bisa mengakui klaim dari cocoa flavanol itu bisa untuk memaintain atau menjaga elastisitas pembuluh darah supaya bisa mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Dan bahkan yang terbaru adalah FDA dari Amerika, ya, itu seperti BPOM-nya Amerika, ini memang menjadi acuan yang tertinggi ya kalau di dunia kesehatan. Itu bahkan sudah mengumumkan kualifikasi kesehatan ya, klaim kesehatan dari cocoa flavanol bahwa cocoa flavanol itu bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Wow banget ya, slide. Nah, tentunya untuk kita bisa mendapatkan manfaat dari klaim-klaim kesehatan tersebut, ya harus kita konsumsi dong. Kita buktikan sendiri dengan mengkonsumsinya. Untuk yang flavanol original maupun sweet, teman-teman bisa mengkonsumsi 5 gram setiap hari, atau mau konsumsi yang DPM juga boleh 1 saset setiap hari, atau bisa juga 2 saset per hari untuk booster selama 2 minggu pertama, nanti tinggal di maintenance saja. Tapi kembali lagi untuk dosisnya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan tubuh teman-teman. Karena beda tubuh, beda kebutuhannya. Ya, tapi bisa dengan dosis ini bisa menjadi acuan untuk awal teman-teman mengkonsumsinya. Jadi, yuk kita jaga kesehatan ginjal kita dengan mengkonsumsi flavanol setiap hari, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Penjelasan dari Dokter Winda mengenai manfaat cocoa flavanol untuk penderita gagal ginjal ya. Ternyata cocoa flavanol ini bisa menjadi salah satu pengobatan untuk pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit ginjal. Oke, baik. Sebelum kita ke sesi tanya jawab ya, dokter ya, di sini eh, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Di sini saya akan eh, membacakan promo dan juga acara yang FAI berikan untuk Bapak Ibu. Baik, sudah muncul ya di layar handphone atau laptop Bapak Ibu. Di sini ada FAI Medical Consultant. Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi kesehatan dengan Dokter Winda di nomor 0878 1706 6067. Tentunya chat Bapak Ibu akan dijawab secara langsung oleh Dokter Winda. Dan ini hanya berlaku untuk chat saja ya Bapak Ibu ya, tidak bisa dengan via telepon. Nah, pastikan Bapak Ibu di sini untuk selalu mengikuti sosial media kami seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan TikToknya @foreverhealthy.indonesia. Pastikan untuk selalu mengikuti seluruh sosial media kami supaya Bapak Ibu nggak ketinggalan mengenai promo dan juga acara. Baik, seperti kita saat ini ada promo New Annual Rank di tahun 2023. Peringkatnya mulai dari Star, Warrior, Elite, Master, Grandmaster, dan juga Legend. Hadiahnya tidak hanya berupa uang tunai ratusan juta bahkan miliaran ya, tapi juga ada logam mulia 100 logam mulia, kemudian mobil ya, ada Expander dan juga Innova Zenix. Untuk info lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi kepada yang mengundang Bapak Ibu malam hari ini. Nah, selain memberikan reward berupa uang tunai dan juga tadi hadiah, tentunya FI juga memberikan trip gratis ke Bangkok. Bapak Ibu bisa kumpulkan mulai dari tanggal 1 Januari sampai nanti tanggal 31 Desember. Kita akan jalan-jalan bersama nih Bapak Ibu ke Bangkok 5 hari 4 malam dengan cara mengumpulkan 8.500 CV dan juga 60 poin. Atau ada juga yang ingin jalan-jalan ke Dubai ya. Kita juga memberikan hadiah trip gratis ke Dubai ya, Dubai 7 hari 6 malam
Periodenya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023. Persyaratannya dengan mengumpulkan 100 poin dan 25.000 CV. Atau mungkin tahun ini ada yang mau berangkat umroh gratis. Ya, bisa umroh gratis ataupun juga ke Europe trip. Kita memberikan gratis, periodenya dimulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023. Ya, masih panjang banget nih Bapak Ibu waktunya ya. Caranya dengan mengumpulkan 150 poin dan 75.000 CV. Nah, untuk info lebih lengkapnya nanti mengenai trip Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada yang mengundang malam hari ini ya, atau bisa juga menghubungi nomor customer relation kami. Kemudian nanti kita di hari Sabtu, besok kita akan ada business preview di jam 2 siang yang akan dibawakan oleh leader kita Bapak Yomil Putra dan juga Bapak Beni Mustafa dan MC-nya ada Bapak Handi Sutejo. Hari Sabtu 25 Februari jam 2 siang di kantor pusat FAI Gedung Kosa Jakarta Barat. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung menjadi member, pastikan untuk datang di jam 1 siang karena kita juga sebelum ada business preview nanti kita ada Forever Income Training dengan judulnya Edifikasi yang akan dibawakan oleh Bapak Yaumil Putra hari Sabtu 25 Februari jam 1 siang. Pastikan untuk datang tepat waktu ya Bapak Ibu ya, jangan sampai terlambat dan undang teman sebanyak-banyaknya untuk mengikuti business review dan juga Forever Income Training di kantor pusat FAI. Nah, baik itu dia Dokter Winda untuk acara dan juga promonya ya. Kita sudah banyak pertanyaan nih Dok ya. Saya bacakan ya Dok ya. Sebentar. Oke, ini dari Pak Agus ya. Amin ya. Mungkin tadi Dokter Winda memberikan doa ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Kemudian dari Butin di Pekanbaru. Mengikuti Zoom Dokter Winda selalu saja akan ada ilmu yang bertambah, terkhusus tentang manfaat flavanol untuk kesehatan. Keren luar biasa memang coklat FI ini membantu banyak orang dalam menjaga kesehatan maupun mengatasi berbagai macam penyakit. Terima kasih dokter, terima kasih Mbak Diana, terima kasih juga untuk Mbak Lucinta yang selalu rajin mengingatkan untuk ikut Zoom. Baik, terima kasih Butin. Jangan lupa untuk selalu mengikuti acara-acara FAI ya. Baik, kemudian eh dari Pak Tejo ya. Terima kasih Dokter Winda. Dari Pak Agus, terima kasih atas infonya, Dok. Saya mau bertanya nih, mama saya umur 72 tahun, ginjal kirinya ada batu. Selama 2 minggu ini kencingnya ada bisa di atasnya. Apakah ini karena batu gagal ginjal, Dok? Mohon dijawab, dokter. Terima kasih. Oke, ini mungkin maksudnya ada busa kali ya. Oke, ada busa kali ya, Dok ya. Ah. Nah, ini kalau dia berbusa, bisa kedua-duanya. Bisa karena batunya, bisa juga mungkin bisa jadi udah ada gagal ginjal juga. Kalau seperti ini kan memang harus dipastikan dari tesnya ya, tes fungsi ginjalnya gimana, hasilnya seperti apa. Jadi supaya bisa kita tahu nih, itu apakah hanya masalah batu ginjal saja, atau batu ginjalnya itu sudah disertai dengan gagal ginjal juga, gitu. Karena gejala-gejala ini juga teman-teman seperti yang tadi saya katakan juga sebelumnya saya paparkan, gejala-gejala tersebut itu memang tidak spesifik sekali gitu ya, tidak spesifik sekali adalah gejala-gejala untuk gagal ginjal. Ibarat kata kalau teman-teman mengalami salah satu dari gejala tersebut itu udah pasti gagal ginjal. Enggak, tidak begitu ya. Makanya memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi itu cuma buat alert kita, kalau kita mengalami gejala-gejala tersebut, berarti ada something wrong nih sama tubuh kita, mungkin sama ginjal kita. Jadi kita boleh melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk fungsi ginjalnya nanti. Nanti itu bisa dilihat sih untuk lebih lanjut ya. Tapi kalau kondisinya seperti ini, nanti memang boleh konsumsi flavanol. Tapi kalau untuk kondisi batu,
itu nanti akan tergantung besar batunya ya, seperti apa. Kalau dia batunya sudah cukup besar, ini memang sebaiknya dioperasi ya, di laser biasanya. Supaya dia jadi pecah batunya jadi bisa keluar nanti lewat urin. Atau kalau seandainya memang dia masih kecil-kecil, batunya kerikil-kerikil, mungkin masih bisa nanti akan keluar dengan sendirinya gitu ya. Nanti kalau untuk minum flavanolnya, ini lebih kepada maintenance supaya proses recovery bisa lebih cepat dan juga bisa meminimalisir komplikasi yang lebih lanjut. Karena walaupun batu bukan berarti lebih ringan ya, batu berat juga. Karena kalau kita sudah batu ginjal, kalau tidak dijaga memang bisa ini kalau dibiarkan berlama-lama malah bisa makin merusak ginjal tersebut sampai akhirnya bisa jadi gagal ginjal. Makanya memang harus dicek lebih lanjut dulu. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Kemudian dari Ibu Wanggai, selamat malam, Dokter. Bagaimana dengan penderita stroke? Berapa banyak takaran yang bisa diberikan? Oke, kalau untuk penderita stroke sih saya rekomen untuk konsumsinya kalau mau yang original itu mulai dari 15 gram ya. Atau kalau mau yang DTM juga boleh itu mulai dari 3 saset gitu ya. Tapi nanti memang ini untuk evaluasinya itu nggak bisa sebentar, apalagi di sini kan kalau kita juga harus melihat ya penderita stroke-nya ini sudah berapa lama. Kalau seandainya masih baru serangan atau ibaratnya masih ya cukup baru lah ya menderita stroke-nya sih, kemungkinan kecepatan perbaikannya bisa lebih cepat. Tapi kalau untuk penderita stroke yang sudah bertahun-tahun, ya memang harus Bertahun-tahun. sangat banget butuh kesabaran sih ya, sangat butuh Baik, kesabaran dan ketekunan. Jadi kita nggak bisa nih berharap minum baru 2 minggu udah langsung memberikan hasil, nggak bisa ya, nggak bisa begitu. iya. Baik, Apalagi ini kan baik. kondisi yang berat. Jadi baiklah nanti coba diminum dulu ya, yang original 15 gram atau DTM-nya 3 saset, itu minum selama 6 bulan, evaluasi setiap bulan untuk dosisnya. Karena bisa jadi memang kalau secara jurnal penelitian, dianjurkannya memang 15 gram. Ya, 15 gram kalau patokannya adalah yang original. Kalau untuk kasus kardiovaskular. Nah, cuman di sini kan kita akan kembali lagi adalah kepada tubuh masing-masing. Nah, di sini memang kebetulan penderita stroke. Tapi apakah ada penyakit-penyakit lain juga? Nah, ini kan juga nanti akan mengkonsum ya, akan membagi asupan flavanol yang sudah kita masukin. Jadi bisa jadi kurang gitu. Jadi memang kalau nanti setelah 1 bulan dievaluasi progresi seperti apa, kira-kira sudah ada reaksi-reaksi yang dirasakan belum gitu ya. Kalau umpamanya ada, berarti sudah cukup dosisnya, berarti dosisnya sudah berefek, tinggal diteruskan aja. Tapi kalau belum nanti di-adjust ya, di-adjust. Kalau kira-kira masih belum ada yang dirasain, ditambahin dosisnya bertahap ya. Kalau original ditambahin 5 gram lagi, kalau yang DTM ditambahin 1 saset lagi. Atau boleh juga dikombinasi gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari Ibu Wanggai ada pertanyaan. Tadi Ibu Wanggai sempat menyalakan mikrofon ya. Iya, Halo Ibu. ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Dokter Winda. Oke, Sama-sama Ibu baik. Wangga. Sama-sama Iya, Ibu. Sudah cukup jelas ya Bu ya. iya. Nanti saya konsultasi lagi dengan Ibu Oke, Siap. Fani baik. juga. Terima Iya, kasih Ibu. terima Sehat kasih. selalu. Iya, Baik, selanjutnya dari Ibu Fani, Dokter Winda ingin izin bertanya, yang sudah melakukan hemodialisa terapi 900 gram setiap hari selama 30 hari itu cara minumnya gimana ya dok? Oke, nah pertanyaan bagus banget ya. Kadang-kadang di sini saya ini, tapi prakteknya gimana sih gitu ya. Jadi kalau untuk 900 miligram itu, 900 miligram ya, bukan gram ya. 900 miligram flavanol itu takarannya itu adalah sekitar 15 gram cocoa flavanol. Ya, jadi di dalam 15 gram cocoa flavanol terdapat sekitar 900 miligram flavanol. Jadi nanti bisa minumnya sebanyak tersebut
ya, sebanyak 15 gram. Nah, 15 gramnya itu boleh sekaligus 15 gram atau dibagi sedikit-sedikit juga boleh ya. Nanti dibagi 5 gram, 5 gram, 5 gram boleh. Cuman di sini memang perlu diperhatikan karena kasus hemodialisa, karena kondisi hemodialisa biasa kan ada pembatasan asupan cairan. Jadi memang pada saat nanti melarutkan yang originalnya ya, itu airnya nggak usah banyak-banyak. Hanya sekedar buat ngelarutin aja, agak kental nggak ada masalah. Jadi umpamanya teman-teman tuh melarutkan 5 gram, ya 5 gram atau 15 gram, terserah mau lebih sukanya yang mana. Melarutkan kokooflavanolnya, mungkin airnya cukup sekitar 50 mili aja, 50 cc atau 60 cc cukup gitu ya. Jadi langsung plek, agak kental nggak ada masalah ya. Atau kalau mau lebih praktis lagi, itu bisa mengkonsumsinya itu adalah yang DTM. DTM-nya itu sebanyak 3 saset. Kalau DTM itu kan dia nggak perlu diseduh ya, boleh tidak diseduh. Jadi lebih aman buat teman-teman yang sudah melakukan hemodialisa. Nanti minumnya 3 kali sehari, ditaruh di bawah lidah, diemut-emut aja di bawah lidah gitu ya, nggak perlu harus pakai air. Jadi lebih cocok sebenarnya untuk teman-teman yang melakukan hemodialisa ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Itu jawaban tadi untuk pasien hemodialisa ya, Bapak Ibu ya. Nah, oke, baik. Sekarang ada yang ingin bertanya. Ini ada Bu Novi yang sudah siap menyalakan mikrofonnya. Halo, Bu Novi di Bogor ya, Bu ya. Selamat malam. Halo, halo, selamat malam. Iya, selamat malam, Ibu. Ini siapa duluan nih? Iya, Bu Novi silahkan. Oke, selamat malam dok. Selamat malam, Bu Novi. Sehat. Salam sehat. Oke, aku mau tanya, aku punya case jadi dia konsumen aku tuh awalnya punya kista, ya kan? Tapi Bisa. kisahnya itu udah mengecil karena dia konsumsi herbal juga. Nah, terus yang dia permasalahkan, makanya dia ikut konsumsi flavanol ini, dia punya miom. Oke. Makanya dari kemarin case aku tanya di grup itu, miom itu kayak gimana takarannya untuk pakai, untuk penyembuhannya seperti apa gitu kan. Terus itu sudah dijawab sama Mbak Dea kan. Si konsumen aku ini sudah mengkonsumsi kurang lebih 1 minggu kayaknya, 1 minggu kurang deh kayaknya. Dia ada komplain ke aku dok. Dia bilang, Bu kok saya kayak merah-merah itu ya di sekeliling ya gitu kan. Jadi kayak menurut dia itu nggak cocok, dia bilang. Kayaknya saya nggak cocok deh, kata dia gitu. Terus saya Merah-merahnya di mana, Bu? nggak Maaf. berani banyak ngomong juga sih, saya jelasin, cuma saya bilang, oh Cici itu kayaknya detok. Karena detok kita punya penyakit itu beda-beda. Mungkin karena miom itu adanya di lokasi di perut, di bagian perut. Oke, halo Bu Novi. Halo. Oh, Bu Novi sepertinya terputus ya dok ya. Karena tiba-tiba untuk peserta Bu Novi keluar. Mungkin sinyalnya ya Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan kembali ya dok ya. Masih ada yang ingin bertanya dari Bu Dewi Kora nih. Udah siap menyalakan mikrofonnya. Bu Dewi Kora, halo selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Ibu, silahkan. Ada yang ingin tanyakan? Iya dok, sekarang ginjal saya sudah normal kembali. Kemarin kan Bapak pasang selang, terus masukin selang tuh ke dalam, keluar, itu sekarang sudah bentuknya sudah normal.
Terus gula darah saya tadinya 700, sekarang jadi 200. Puji Ah, Tuhan. Iya, selamat Ibu. kemarin itu kan kaki saya bengkak, sekarang udah nggak bengkak gitu. Saya banyak kasih tahu teman-teman yang lain gitu, yang mungkin bulan depan tuh baru mau masuk jadi Halo, konsumen gitu. Itu halo. mungkin Bu Dokter, karena akhir-akhir ini emang saya jarang ke kantor karena eh, ya saya pindah rumah jauh di Bekasi sekarang. Terus ya itu yang saya rasakan itu sekarang semakin sehat karena ginjal saya sudah bentuknya sudah normal. Tadinya udah di apa tuh dok yang dimasukin di laser 2 kali, ditembak udah, terus udah pasang selang baik yang di luar maupun selang di dalam, itu semua udah saya lakuin, sama terus minum flavanol. Jadi sekarang bentuknya sudah normal. Ya, puji Tuhan itu membantu banget flavanol. Puji Terima kasih. Tuhan ya Bu Dewi ya, senang banget dengernya. Selamat Bu Dewi. Terima kasih. Dok. Oke, baik. Terima kasih, Bu Dewi. Iya, hari Selasa kemarin ya, Dok, ya kita putarkan videonya Bu Dewi. Senang sekali dapat kabar dari Bu Ida ya. Katanya kalau Bu Dewi kondisi ginjalnya sudah baik ya. Senang sekali kami mendengarnya. Semoga Bu Dewi sehat selalu dan bisa semakin terus sehat ya, Bu ya. Baik, terima Ada kasih banyak, Bu Dewi. Ditunggu kedatangannya di kantor ya, Bu. USG-nya, Bu. Dokter Winda, saya punya bukti USG-nya bahwa saya sudah normal. USG-nya, Oh, nanti boleh Boleh di-share ya bertanya, Bu Kak? Dewi ya. ya. Terima kasih, Dok. Oke, Sama-sama Bu Dewi. baik Bu Dewi mungkin nanti bisa share ke kantor ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu Boleh? Novi ini udah masuk lagi nih. Bu Novi, halo. Halo dok, maaf ya, sinyal saya kayak nggak stabil nih. Iya, tadi Oh, saya terputus ya nggak Dok. apa-apa. Bu Novi ya. Baik, Iya, silakan Bu maaf. Novi. Saya juga lagi kurang sehat nih, jadi suaranya agak flu gini. Iya, terus tadi sampai mana ya? Terus saya ngejelasinnya tuh, saya bilang itu detok, karena saya bilang setiap penyakit beda-beda mengeluarkan detoknya. Saya bilang gitu. Saya nggak berani menjelaskan terlalu dalam gitu ya. Apa mungkin itu detok, apa gimana gitu dok? Saya mohon sarannya. Saya harus Oke, menjelaskan seperti apa? ini kayaknya saya ingat deh yang ada di chat juga ya. Kalau nggak salah kemarin kayaknya ada case-nya. Iya, Jadi memang dari Budaya ya Dok ya. iya, ya. Makanya saya tadi kayak kayaknya familiar nih. Maklum ya kalau di chat ada banyak jadi kadang-kadang wah ini yang mana satu ya. Oke. Iya, karena saya takut salah jawab juga dok. Karena kan kita Ih, selalu bilang ada dokter untuk konsultasi gitu kan. Alangkah baiknya kalau saya bilang dulu ke dokter karena dokter yang lebih tahu. Jadi saya nggak salah jawab gitu. iya. Nah, jadi begini. Makasih. Memang kan kemarin itu awalnya saya menduga arahnya kemungkinan lebih kepada alergi. Nah, tapi kan kalau dari konsumen sendiri kan mengatakan jauh ini tidak ada sih alergi ya terhadap produk-produk coklat gitu kan. Jadi memang kemungkinan di sini arahnya lebih kepada detoksifikasi. Nah, dan ini pun kalau dari yang saya lihat, saya prediksi juga, sepertinya memang kulitnya itu cenderung ini ya, cenderung sensitif gitu. Cenderung sensitif sehingga pada saat terjadi detoksifikasi itu agak ada iritasi kemerahan di sana gitu. Bentuknya jadi lebih kepada kemerahan. Makanya kemarinnya saya tanya juga, ada nggak kulitnya sensitif nggak? Kadang-kadang juga soalnya orang yang kulitnya sensitif juga nggak tahu kalau kulit dia sensitif gitu. Makanya saya sampai nanyain juga kemarin kalau ini biasanya gimana? Makan pedas kemerahan nggak? Atau kalau lagi kena panas kemerahan nggak? Karena itu juga termasuk ciri-ciri kulit sensitif. Nah, Kalau kalau situ ya. maaf saya potong. Kalau kulit sensitif saya juga udah kemarin udah coba apa kulitnya sensitif gitu ya. Tapi saya pribadi pun
kulit saya termasuk sensitif. Ya Mm-mm. kan saya nggak bisa pakai bedak kayak gitu-gitu, saya nggak bisa pakai lipstik, tapi saya cocok-cocok aja gitu kan. Saya konsumsi ini kan setiap hari. Kalau badan nggak enak, saya nggak tahu lah tuh berapa yang saya minum tuh DTM. Pokoknya enak aja gitu badan kan. Makanya saya Iya. bingung. Kayaknya nggak mungkin deh kalau dari kulitnya sensitif gitu kan. Nah, Sensitif pun dia bisa cocok gitu loh. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya. betul. Nah, di sini yang maksud saya itu dia sensitifnya bukan terhadap flavanol, tapi dia sensitif terhadap detoksifikasinya tubuhnya dia sendiri. Gitu. Oke, Jadi oke. memang dia sensitif terhadap reaksi detoksifikasinya. Jadi memang detoksifikasinya itu pada saat keluar terutama ke kulit, kulitnya yang jadi sensitif bereaksi terhadap detoksnya dia sendiri gitu. Jadi bukan sama flavanolnya sih aman, justru aman-aman aja. Makanya kebetulan karena itulah dia mengalami reaksinya hanya localized, tidak sampai seluruh tubuh gitu. Jadi memang itu nggak apa-apa sebenarnya. Dilanjutkan saja konsumsi flavanolnya. Boleh kok dioleskan flavanolnya kayak masker ke area yang sensitif tadi. Jadi untuk mengurangi reaksi sensitivitasnya. Itu boleh. Jadi nggak hanya sekedar diminum, bisa juga dioleskan di area yang sensitif tadi. Jadi supaya kulitnya, peradangan kulitnya itu jadi bisa lebih... Karena kan memang... Oke, macam kayak di itu aja ya, dibalurin gitu ya, di sekitar yang sensitif itu ya, sekitar yang alergi itu ya. Iya, betul. Dibalurin aja di area tersebut untuk mengurangi iritasinya. Nanti tapi tetap diminum karena memang kan kasus miom seperti ini itu penting banget ya. Dia kan kalau miom itu kan memang masuk kategori tumor jinak ya, tumor jinak. Tapi kan tetap dia itu kalau tidak dikontrol itu bisa malah jadi mengganas juga. Jadi memang harus dijaga. Di sini biasanya yang paling penting kita jaga itu adalah hormon karena miom itu berpengaruh banget sama hormonal. Nah, di sini nanti kita harapkan memang flavanol bisa menjaga keseimbangan hormonnya yang berlebih terutama supaya jangan semakin memicu pembesaran dari miomnya gitu. Oke, oke. Untuk maskernya itu dibalurnya itu pakai apa? Pakai yang ori atau pakai Lebih yang bagus slip atau pakai gimana? original. Pakai ori ya. Lebih bagus pakai original aja. Oke, oke. Oke, Dok. Makasih buat penjelasannya. Sama-sama, Bu Semoga Novi. konsumen aku bisa cepat sembuh. Amin. Baik, Oke, terima dokter. kasih Salam Bu Novi. sehat. Sehat selalu ya Bu. Semoga cepat sehat ya Bu. Baik, Amin. mungkin di sini Makasih, ada yang Mbak. ingin bertanya. Kita masih ada waktu. Di sini udah ada yang menyalakan Boleh, mikrofon. Bu Larisma. boleh. Iya, silakan Oke. Bu Larisma. Selamat Dari Papua. Oke, selamat malam Bu Dokter. Salam kenal. Saya baru pertama kali join. Oh iya, Kebetulan selamat saya, datang. ya, kebetulan saya marganya Silitonga, jadi masih saudara kita ya. Iya, masih saudara ya. Oke, jadi gini Dok, mama saya sudah cuci darah. Dia sudah cuci darah ini 3 bulan, masuk 3 bulan. Awal saya awal itu saya baru join itu memang udah kondisinya sudah cuci darah karena mama saya ada gula, ada glukomanya. Nah, saya tertarik dengan testimoni awal waktu itu karena mata awalnya. Nah, ternyata mama saya kasih dia nggak mau. Saya pakainya konsumsinya DTM. Oke. Karena dia cuman mama saya nggak suka tuh makan diisep gitu. Jadi saya selalu pakai air. Nah, awalnya saya takut-takut kasih ke mama saya yang gitu ya, tapi lama saya beranikan diri karena kondisi dia udah ngedrop. Memang puji Tuhan waktu bulan kemarin itu sempat bagus hasil si keratininnya ya kalau nggak salah. Tapi kemarin dia ngedrop lagi karena dia nggak mau makan. Memang kondisinya udah makin menurun. Terus tadi dokter di awal dikasih tahu kalau sudah cuci darah tuh daya ingatnya apa memang iya jadi berhalusinasi dia sudah cerita yang dulu-dulu dan nafsu makannya juga berkurang, berat badannya juga berkurang gitu. Cuma dia masih kalau saya kasih coklat itu kan masih alatnya masih ditaruh yang di dada itu ya, Dok. Jadi suka menggigil gitu. Tapi saya selalu kasih si DTM itu.
sehari masih sekali. Makanya tadi saya kaget 900 gram untuk yang plakanol. Tapi kalau aku pakai DTM berapa gitu. Karena saya cuma kasih 1 hari 1. Kalaupun lebih itu kalau kondisi dia ngedrop baru aku kasih gitu. Karena dia ada gula. Dan sekarang malah gulanya bagus gitu. Hasil kemarin terakhir puji Tuhan bagus, dianya gulanya udah normal. Makanya dia udah mulai melihat juga agak jelas. Cuma saya masih PR di si keratinin sama si ureumnya nih. Saya masih baru lihat hasilnya. Sama kemarin sempat karena nggak mau makan, HB-nya sempat turun gitu. Aku cuma mau nanya sama dokter, konsumsinya seperti apa. Terus DTM ini saya pakainya DTM. Saya nggak pakai plafonol karena rasanya mungkin buat mama saya pas sih DTM itu gitu. Itu aja dok, terima kasih. Iya, kalau untuk DTM itu seperti jadi yang saya info, memang sih sebaiknya tuh takaran yang diharapkan itu targetnya sebenarnya adalah 3 saset justru. Gitu. Jadi 1 saset itu memang kurang banget sih untuk kasus hemodialisa ya, sudah dengan hemodialisa apalagi. Jadi memang targetnya justru adalah 3 saset gitu. Kalau nanti mau minumnya diseduh nggak ada masalah. DTM itu boleh diseduh ya. Cuman plusnya DTM dia bisa juga kalau teman-teman nggak seduh gitu. Itu doang. Jadi bukan berarti DTM itu nggak boleh diseduh. Enggak, boleh kok diseduh, nggak ada masalah ya. Jadi kalau yang suka yang diseduh, silakan diseduh. Tapi kalau mau lebih praktis, nggak pakai seduh, nggak apa-apa juga. Boleh, bisa. Tapi targetnya 3 saset setiap hari. Gitu. Oh, ya udah 2 dus sih dok. Maksudnya udah 60 saset berarti ya. Iya. Tapi ya udah itu yang paling utama sih, yang maksudnya di gulanya udah cuman tinggal yang 2 itu. Tapi nggak nafsu makannya ini gitu. Memang apakah apa ya bilangnya dok ya? Emang kayak gitu ya gitu. Penurunannya tuh dan mama saya udah 66 sih umurnya. Iya, memang begitu. Jadi memang kan itu diakibatkan justru karena kadar toksin di dalam darahnya cukup tinggi ya, gitu kan itu kan kondisi pada kasus-kasus pada pasien-pasien hemodialisa. Hemodialisanya sudah berapa kali seminggu, Bu? Iya ya. Oh, seminggu 2 kali dokter. Nah, seminggu 2 Seminggu kali. 2 kali. Nah, makanya kan kondisi seperti itu yang membuat toksinnya kadar toksin yang tinggi di dalam darah lah yang membuat akibatnya terutama ke otak ya sebenarnya ya. Itu akan mempengaruhi terutama ke otak. Jadi tuh istilahnya tuh otak tuh keracunan gitu. Karena otak keracunan itu akan mengganggu ketajaman mental dan ini bisa berimpaknya luas gitu. Jadi bisa mempengaruhi mood, jadi bisa berhalusinasi juga bisa. Namanya orang bisa juga bikin jadi depresi. Kalau udah kondisi seperti itu nggak mungkin selera makan kan gitu. Nah, jadi memang pasti itu jadi pada selera makan akan jadi lebih menantang. Nah, di sini memang kita usahakan gimana caranya supaya racun itu nggak semakin bertambah tinggi, gitu. Tidak semakin bertambah tinggi. Dan ibarat kata nih, di sini kita harapkan memang targetnya kalau bisa juga perbaikan dari si ginjalnya juga bisa lebih cepat, gitu ya, supaya fungsi itu bisa kembali dikejar lagi gitu ya. Fungsi penyaringannya itu bisa kembali dikejar, nggak harus nungguin jadwal hemodialisa, ibaratnya gitu. Jadi memang ini tantangan tersendiri sih ya. Jadi harus sabar. Kalau bisa nanti dosisnya ditingkatkan. Ya, dok. Ditingkatkan nanti kita terus lakukan evaluasi ya. Baik. Oke, terima kasih ya dok, membantu sekali. Terima kasih semua. Sama-sama. Oke, baik. Sama-sama. Terima kasih Ibu Larisma. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Baik. Kita masih ada sesi masih bisa 1 kali lagi ya dok ya untuk yang ingin bertanya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Di sini ada Bu Kristama. Mungkin ingin bertanya Bu, bisa menyalakan mikrofonnya. Halo. Oke, atau mungkin ada peserta lain. Halo Ibu, silakan. Halo. Untuk pertanyaan terakhir, halo Ibu, ya sudah masuk Bu Alfrida Wali. Halo, iya dari Papua. Wah, dari udah malam banget nih berarti di sana ya. Udah jam berapa nih dok di sana? Jam 11 kurang 5 berarti. Iya, kurang 5 jam 11. Oke, baik silakan Bu Alfrida Wali.
Terima kasih, Dok. Salam sehat. Salam sehat. Tadi saya tertarik sekali dengar dokter mengenai gagal ginjal kronik. Halo? Halo, iya Ibu. Ah, yang saya tertarik sekali mengenai gagal ginjal kronik. Yang saya mau tanya, Dok, gejalanya seperti apa kalau gagal ginjal kronik? Karena saya ini untuk pribadi saya memang sudah konsumsi flavanol, sudah habis berapa box. Tapi kalau saya untuk BAB itu tidak bisa, tidak lancar. Terpaksa saya harus cari untuk obat atau ramuan untuk bisa melancarkan BAB. Oke. Dan terasa perut saya itu semakin membesar. Jadi saya sudah ke dokter, saya sudah konsul dengan dokter. Saya katakan, Dok, coba periksa saya kan, kenapa saya kalau makan dikit saja, kok saya kekenyangan, rasanya perut itu penuh. Jadi kalau untuk buang air besar, BAB itu tidak lancar. Bisa sampai 2-3 hari. Itu pun juga kalau saya bisa pakai ramuan atau bisa beli obat dari apotek, baru bisa BAB-nya bisa lancar. Dan waktu itu saya juga sempat periksa gula darah 168. Kata dokter, Ibu ini tinggi. Terus kolesterolnya 333. Ya memang kalau kolesterol memang sangat tinggi. Nah, yang saya pertanyakan untuk konsumsi flavanol, mungkin saya ini mungkin salah takaran atau mungkin saya minta petunjuk dari dokter supaya mungkin saya harus sesuai dengan petunjuk. Mungkin saya salah takaran atau lebih atau kurang. Soalnya Kalau kalau Ibu, pagi, kalau Ibu Alfrida minumnya sudah berapa? Dosisnya berapa biasanya setiap hari? saya biasa kalau pagi setengah sendok teh. Kalau tidak 1 sendok teh, itu 1 gelas pagi. Saya minum pagi, nanti malam saya mau tidur juga saya minum itu 1 gelas lagi. Jadi 1 sendok teh itu. Oke. Ya. Oke, Terima kasih, kalau Dok. sama-sama. Kalau kasus seperti ini sih saya lihat memang Ibu Alfrida sepertinya kurang konsumsinya. Oh, Ya. Jadi kemungkinan kurang karena kan Ibu kan kebetulan ada kolesterol, terus juga ada potensi gula darah juga yang tidak yang tidak terkontrol ya. Nah, ini memang sebaiknya konsumsinya itu 15 gram setiap hari atau sekitar 3 sendok teh kalau Ibu suka pakai ukuran sendok teh ya. Jadi sekitar 3 sendok teh gitu. Jadi memang idealnya seperti itu dosis yang untuk Bu Alfrida. Nah, ini Ibu evaluasi setelah 30 hari. Jadi ini coba Ibu konsumsinya 3 sendok teh dulu ya selama 1 bulan ini. Nanti coba cek lagi ya. Cek gulanya, cek kolesterolnya, itu bagaimana hasilnya. Kalau umpamanya sudah mulai ada progres, dipertahankan dosisnya. Tapi kalau belum, ditambahkan 1 sendok teh lagi. Gitu. Itu setiap hari ya, Dok? Iya, setiap hari. Setiap hari. Ya, dilakukan setiap hari. Karena memang seperti tadi saya katakan, kebutuhan tubuh orang beda-beda. Ya, beda-beda, nggak bisa kita patok sama semua, kan masalahnya berbeda-beda. Mungkin kalau Bu Alfrida minum selama ini 1,5 sampai 2 sendok teh, itu mungkin masih kurang, tidak cukup meng-cover kebutuhan Ibu. Berarti harus kita tambah.
gitu ya. Ditambah nanti evaluasi lagi. Berapa sih sampai dia akhirnya cukup gitu. Nah, nanti ini baru bisa perlahan memang memperbaiki satu persatu masalah dari Bu Alfrida. Memang kita mungkin di sini flavanol tuh nggak bisa kita setting ya. Dia harus ngerjain yang mana dulu gitu. Mungkin Ibu sekarang lagi terganggunya sama pencernaan nih, nggak enak, BAB-nya Iya. kurang lancar gitu kan. Kita nggak bisa ngeset, kerjainnya ini dulu ya, pencernaan dulu ya, nggak bisa. Ya. Gitu. Jadi kita nggak bisa mengatur seperti itu. Nanti dia yang akan mengerjakan sendiri, perlunya mengerjakan bagian mana terlebih dahulu, gitu ya. Yang kita pastikan adalah, pastikan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita cukup, gitu ya, untuk mengerjakan semua masalah-masalah yang ada di dalam tubuh kita. Jadi itu boleh ditambah nanti ya. Nah, Ya. nanti baru Ibu evaluasi setelah 30 hari. Kira-kira dosis tersebut sudah cukup efektif nggak buat Ibu? Udah cukup nggak? Nanti kalau seandainya sudah mulai, kayaknya udah mulai turun nih, bertahap, nggak harus langsung normal, cuman udah mulai turun aja. Udah mulai turun, bertahap, berarti dia sudah mulai bekerja. Pertahankan aja dosisnya. Ya? Oke, Dok. Makasih, Dok. Sama-sama, Oke, Alfrida. baik. Terima kasih, Terima Bu kasih. Alfrida. Semoga sehat selalu ya, Bu ya. Terima kasih sudah mengikuti Zoom Amin. kami, walaupun di sana sudah malam ya, Bu ya. Oke, baik, Dokter Winda. Waktunya juga sudah jam 9 malam. Tadi Bu Alfrida adalah pertanyaan terakhir ya untuk Zoom seminar kesehatan malam hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan, Dokter? Apa ya kalau kali ini? Ya, nggak pernah bosan saya selalu mengatakan untuk teman-teman, mumpung kita masih sehat, jagalah baik-baik. Ya, jangan pernah sia-siakan kesehatan yang kita miliki saat ini. Karena kita tahu banget, begitu kita kehilangan, ternyata mahal banget buat balikinnya. Jadi mumpung masih sehat, jagalah baik-baik. Ya, sebaik-baiknya. Karena ya, seperti biasa ya, pepatah mengatakan, kita baru menyadari sesuatu itu ternyata begitu berharga pada saat dia hilang, ya kan? Jadi jangan sampai kita kehilangan kesehatan kita, barulah nanti kita menyesal, ya. Jadi mumpung masih sehat, yuk kita jaga bareng-bareng, oke? Semangat terus! Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk pesannya ya. Baik Bapak Ibu, untuk seminar kesehatan malam hari ini saya akhiri ya. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari Kamis jam 8 malam. Jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi Cocoa Flavanol dan memperkenalkan Cocoa Flavanol kepada teman dan juga keluarga tersayang. Kalau begitu kurang lebihnya mohon maaf. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat Selamat beristirahat Bapak Ibu malam, semua. selamat malam, Sampai jumpa. Selamat malam. Terima ya. kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Dokter Winda, terima kasih Mbak Diana. Terima kasih Bu Terima Tika. Sehat selalu semuanya.